Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ayat Al-Quran yang mendalam artinya untuk muhasabah atau berintrospeksi diri adalah surat Al-Infitar ayat ke-6. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda sebagai berikut. Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan, hai sekalian manusia. Dan insan di sini digunakan sebagai manusia yang dalam arti memiliki akal pikiran, ya. Kalau sekedar spesies manusia itu anas biasanya. Di sini ya ayyuhal insan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah memperdayaimu terhadap Tuhanmu yang begitu pemurah. Ma gharraka dalam bahasa Inggris, gharraka itu what cheated you? Apa yang memperdayai kamu dalam bahasa Indonesia-nya, ya, diterjemahkan. Bi rabbikal karim, atas Tuhanmu, Rob yang maha pemurah, karim. Nah, seperti Pan sampaikan tadi, ini ayat yang sangat mendalam artinya untuk berintrospeksi atau bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam bahasa Arab yang sangat indah, ya. Ya ayyuhal insan, seperti disebutkan tadi, manusia yang memiliki akal. Kalau Allah memanggil manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, itu ayyuhal insan. Pikirkan dengan akalmu. Ma ghurraka, apa yang telah memperdayai kamu. Ya. Kemudian birobbika, rob itu feminine form, ya, dari Allah. Tidak bukan Allah yang masculine form, tapi rob. Seperti seorang ibu yang taking care of her children, ya. Jadi rob itu feminin, bentuk feminin. Karena Allah senantiasa setiap hari bagaikan seorang ibu taking care kita semua, ya. Karim, Rob yang karim, yang begitu pemurah. Apapun yang kita minta atau bahkan tidak minta pun, tapi kita memerlukan, diberi. Apa yang memperdayai kita. Nah, ini sejalan dengan ayat yang kita bahas minggu lalu, ya, ayat-ayat untuk introspeksi minggu lalu mengenai Allah yang seolah-olah mengeluh. Tapi sebetulnya Allah tidak mengeluh. Itu untuk kita. Apakah kita ayatnya hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Seolah mengeluh, padahal Allah tidak mengeluh. Itu introspeksi kita. Dan sekarang Allah langsung memanggil kita. Ya yuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa yang telah memperdayai kamu terhadap Rabbmu, Tuhanmu yang Maha Pemurah. Nah, secara ilmu Islam itu ada 3 hal, ya, kalau secara garis besar yang mempengaruhi kita terpedaya, ya, dalam hal ini. Pertama adalah dunia. Ini bukan dunia alam, ya, tapi dalam bahasa Arab dunia, bukan alam. Alam itu universe, ini dunia. Jadi hasil dunia kita, ya, yang menipu, ya, seakan bagikan sandiwara, ya, dalam ayat lain. Dunia kita itu pertama. Yang kedua adalah syaitan, iblis, ya, itu dan keturunan-keturunannya itu berjanji kepada Allah pada saat mereka dilaknat untuk masuk neraka, mereka berjanji akan mengganggu umat manusia sampai umat manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka bersama mereka, mengganggu terus. Yang ketiga adalah ego kita. Di dalam kita ini ada ruhnya yang suci dan juga ada ego kita. Ibaratnya ada ruh kita yang datang dari nafas yang Allah wanafakna fihi min ruhina, yang ditiupkan kepada kita. Ruh itu dari ruh Allah, tapi ada juga bagian dari tanah liat, ya. Nah, ini tanah liat ada di bawah, ruh ada di atas. Tanah liat ini yang selalu membawa kita ke bawah. Ini
Ini ego kita. Tapi dalam format kesempatan kali ini kita 10 menit, kita akan membahas satu saja, yaitu dunia. Ya. Dan karena ini hari Kamis, hari Jumat, ya, salah satu ayat yang akan dibaca adalah dari surat Al-Kahf. Ya, kita wajib atau sangat disarankan untuk membaca surat Al-Kahf setiap hari Jumat. Ya, dari surat Al-Kahf ayat ke-46. Ya, yang bunyinya Bada'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun, harta dan keturunan kita, ya. Zinatul hayati dunia. Nah, ini yang tadi, dunia ini yang tadi, zina. Jadi perhiasan dunia. Mal, harta kita, juga banun, keturunan kita itu adalah perhiasan dunia kita. Perhiasan itu baik, bisa menghias kita menjadi lebih baik, lebih representable. Tapi kalau berlebihan juga itu tidak baik. Ya. Di zina hayat dunia ini sangat precise Al-Quran ini menggunakan kata zina, artinya ini perhiasan. Kita tahu tadi perhiasan kalau dipergunakan dengan baik akan meningkatkan derajat kita, tapi kalau tidak baik ya inilah gunanya. Jadi yang tadi ingat, hartamu dan keturunanmu itu adalah perhiasan dunia. Jangan sampai menyibukkanmu terhadap sesuatu yang lebih tinggi. Jangan sampai memperdayaimu itu sesuatu yang lebih tinggi. Kita perlu harta, perlu keturunan, tapi jangan sampai mengganggu kita terhadap tujuan yang lebih utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wal baqiyatus sholihat. Nah, di sini juga sangat menarik. Allah menyebutkan adjektifnya dulu, kata sifatnya dulu. Baqiyah itu kata sifat, ya, everlasting dalam bahasa Inggris. Kemudian solihah, amal soleh. Wal baqiyatus sholihat. Jadi bukan a good deed that is everlasting, tapi the everlasting good deed kalau dalam bahasa Inggris. Jadi penekanannya itu di everlastingnya tadi, yang dalam hal ini selama-lamanya. Ya. Jadi kita berbuat baik dan tidak menutup, dan kita berbuat baik dengan niat baik untuk menolong keluarga kita juga termasuk berbuat baik, dan itu adalah dengan niat yang baik dan insya Allah diterima Allah, itu adalah yang everlasting namanya. Wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbik. Nah, again, di sini lebih baik di sisi Tuhanmu, Rabbik. Dan ya tadi Allah menggunakan kata kedua, ya, dalam mengadres kita ini, Rabbika, your Lord, bukan khairun inda Allah, majestic name of Allah, tapi khairun inda rabbika, kan seorang ibu yang taking care, nurturing her children, ya. Rabbika sawaban wa khairun amala. Sawab itu recompense, jadi reward. Amal ini pakai alif, ya, bukan pakai a, bukan pakai ain, itu hope, ya, amal atau harapan. Jadi di sini al-malu wal banuna zinata hayatad dunya, ya, wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika, sawaban sebagai reward, wa khairun sawaban wa khairun amalan. Wa khairun, dan juga amal dalam ini harapan yang lebih baik. Nah, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, kita dapat, akan kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim dalam salatnya. Semoga kita selalu diberikan petunjuk untuk bisa menemukan balance yang seimbang, ya, menemukan keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jangan sampai kehidupan akhirat, zikir, sholat, dan ibadah kita jadi penyisaan. Zikir, sisa waktu kita pada saat kita semalam, udah malam, sudah capek, baru zikir, baru 2 menit udah ngantuk. Ya. Yang seharian kerja semalaman, sisa 2 menit, udah capek, baru zikir. Ya, insya Allah diterima 2 menit, tapi coba, ya, kita berusaha untuk lebih purposeful, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian KGRI Allah, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Pak sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.